budidaya ikan. Kami dari kelompok 5. Jadi kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada dari teman saya, silakan. Hai, nama saya Aunur. Aku Pinky. Aku Intan. Saya Marta. Saya Mole. Kisi. Jadi kami di sini vlogging tentang kunjungan kami yaitu di Balai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan PT Perikanan Budidaya Air Tawar di Denpasar. Jadi ikutin kegiatan kita seharian di sini. Let's go. Kalau betina disirip sampingnya ini tidak ada bintik, mulus dia, tidak ada bintiknya, gitu. Nah sedangkan kalau jantannya itu ada bintik-bintik di siripnya. Udah sampai umur 6 bulan ke atas dia sudah bisa dijahit. Tapi hasilnya mungkin ya sedikit karena dia baru-baru mulai gini. Dimatanggonatkan dulu dia sekitar 1 bulan, dipisahkan. Nah setelah itu baru disiapkan media, airnya harus air bersih, air bersih dan tidak ada ikan lainnya, jadi kosong medianya. Setelah itu untuk perbandingannya 1:1, tapi biasanya ikan hias itu perbandingannya 1:2. 2 jantan, 1 betina, itu biasanya. Tapi dulu pernah diterapkan di sini, telurnya dimakan oleh jantan gitu, karena banyak telur, jadi jantannya berebut telur jadinya gitu. Nah setelah itu ada dibina sama Pak Wayan, satu-satu jadinya 1 jantan, 1 betina, dan hasilnya ya, bagus gitu. Hasilnya juga lumayan gitu. Sekiranya aja nggak boleh kelebihan pakan. Kali kalau ini kalian 2 genggam aja cukup ya. Nah, segini 2 genggam segini itu cukup ya. Berapa ya? Berapa gram ya itu? Nah segitu aja cukup dan untuk sehari. Ngasihnya sekali berapa Pak? 1 kali sehari? Ya sekali sehari aja cukup. Sebenarnya ini untuk pembesaran. Ini pakan untuk pembesaran. Kalau untuk warna sebenarnya bagus yang ada pakan yang berwarna. Kalau ini kan coklat. Kalau ini coklat. Nah, jadi ini untuk pembesaran, banyak protein dia. Banyak protein untuk pembesaran ya ini. Sementara untuk warna itu yang berwarna dia seperti merek Takari itu kan ada yang berwarna-warna dia ukurannya sama juga seperti ini. Itu untuk warna itu. Oh, jadi warna itu mempengaruhi warna ikannya juga nanti Pak? Ya untuk merangsang warna gitu lah. Trap is sprung. 2:1 dia koi. 2 jantan, 1 betina gitu. 1 betina yang besar yang matang gonat. Jadi sama juga seperti komet tadi dipersiapkan medianya, lalu dimasukkan jantan dan betinanya. Besoknya ditunggu sampai jam 10 telurnya menetas atau tidak. Kalau gagal ya tidak ada telurnya. Paling bagus itu 8 bulan ya. Setelah 8 bulan untuk ikan koi. Setelah 8 bulan baru bisa dipijak. Itu pun diseleksi matang gonatnya. Dari postur dia lebih besar lah perutnya yang betina. Gitu. Kalau yang jantan kurus dia gitu. 2 kali karena ikannya besar. Bisa 2 kali. 4 genggam aja. Dan saya ini kolam ini saya kasih nila supaya ada yang makan sisa pakannya. Oh, jadi tidak boleh juga kelebihan pakan. Mending dia kekurangan pakan daripada kelebihan pakan.
Juga pernah dia kena Heromonas dapat juga dia kena. Biasanya parasit yang nempel di kulit itu dia. Mencari oksigen itu udah jelek dia. Atau dia panik gitu loh, panik ikannya itu udah jelek ikan. Dari warna juga, warna air kelihatan yang jelek, yang kotor gitu. Nah itu udah mulai dikuras. Ada pengaruhnya. Jadi kalau semakin besar air kolamnya, airnya semakin banyak, ikannya semakin sedikit, ikannya lebih cepat besar. Teman-teman, aku Oli sama Isi. lagi ada di budidaya ikan nila. Dari pemijahan dari mulai induk jantan betina nggak ada ya? Nggak ada. Ini sampai kalau biasanya sampai 1 bulan aja sampai sudah panen total dia. Dari kerabatnya agak ada min dia. Ada min. Ya, agak ini ada Garis. Oke. Ya. Dari segi warna juga lebih cerah yang betina. Ini yang jantan yang besar. Besar. Wah, lebih menonjol ya, Pak ya. Lebih menonjol kan? Jadi menonjol. Gelap. Lebih gelap ya warnanya dari warna. Kalau yang betina lebih cerah dia. Oke. Kalau normal itu 1 ekor 10.000. 10.000. Itu gak dimakanin sama induk lain apa gimana, Pak? Dimakan. Sekarang lagi proses pemberian makan. Ini untuk ukuran pakannya. Ini sekarang proses pemberian makan ikan nila. Pada makan. Ini caranya ya sudah. Ini paket dari umur 13 hari. 13 hari. Sampai 1 bulan. Halo bro, jadi kita sekarang ada proses grading. Kalau di sini yang sesuai ukuran di sini yang menggunakan jaring seperti kisaran ini, ukuran 3 yang ada ukuran 8, 5, dan 3. kita taruh di sini bro. Iya gitu. Itu selanjutnya, itu seterusnya sampai kini ikannya habis. Makanya pendedaran itu adalah menyeragamkan ukuran ikan, baik berat sama panjang. Menyeragamkan ukuran ikan baik berat sama panjang agar bisa ditempatkan di kolam yang sudah ditentukan. Tujuan pendedaran itu kan tadi sudah dibilang sama Pak Wayan, itu adalah untuk mengurangi kanibalisme, karena ikan yang lebih besar cenderung memangsa ikan yang lebih kecil. Itu aja. Guys, jadi kita di sini telah berkomunikasi sama Bapak Agung untuk membahas tentang sortir dari ikan nila dari ukuran 3 sampai 5 cm dan 5 cm sampai 9 cm seperti itu. Jadi di sini membahas terkait pakan. Yang pertama, tadi Pak Agung menyampaikan bahwa pakannya untuk ikan nila sendiri untuk lebih mengutamakan protein. Jadi protein yang dikonsumsi oleh ikan nila itu diusahakan lebih konsentrasinya lebih dari 32%. Baru kita cari ke petaninya. Lanjut ke ukuran dari ikan tersebut. Jadi ukuran yang digunakan untuk sortir atau grading pada ikan nila di sini yaitu ada dari tiga jenis keranjang, yaitu dimana ada keranjang yang pertama ukuran 3 dan yang kedua yaitu ada ukuran 5. Selanjutnya yang terakhir yang paling gede yaitu dari ukuran 8 seperti itu. Setelah itu mungkin di sini membahas tentang kualitas air sedikit karena Pak Agung juga lebih berkompetensi bidang kualitas air. Jadi juga membahas tentang probiotik, apa sih itu gunanya, molase, terus pakan karena berhubungan dengan amonia. Jadi di sini kita juga membahas
bahas karena dimana bibit-bibit nila ini sendiri masih sangat sensitif terhadap kualitas atau perubahan air. Apalagi tadi Pak Agung juga sempat bilang bahwa proses breeding ini biasanya dilaksanakan pada waktu pagi hari atau sore hari. Jadi kenapa di pagi atau sore hari? Karena mungkin tadi Pak Agung bilang sesuai dengan suhu, karena perubahan suhu pada pagi atau sore hari tidak terlalu signifikan seperti suhu pada siang hari ini yang sangat, itu bisa dibilang sangat tinggi seperti itu. Terus tadi juga Pak Agung sempat info bahwa harga untuk bibit ikan sendiri untuk pendederan ukuran 5 sentian itu sekitar 350 rupiah per ekor. Itu dia bertahap, sekarang dia Mungkin sekian dari vlog saya dari kelompok 5. langsung. Thank you. Kadang-kadang itu kalau saya juga di rumah juga. Ini yang betina ya, yang betina. Oke. Ini tapi belum begitu bagus pertanggungannya. Kalau ini bengkak di sini ya, ini kelamin ini baru bagus. Iya. Usia berapa bulan Pak? Yang ini? Apanya? Ini? Iya. Udah hampir 2 tahun nih. Oh. Ada yang sore baru dipindahkan ke sana. Oh, berarti ini sebagai indukannya ya Kak? Iya. Ini yang jantan. Ini dah tidak bagus ketanggungannya, dah merah gininya ujung-ujung kelaminnya ini. Rasa bagus ya. Biasanya kan dah ya. Oke. Dah dipindahkan ke sini. Kira-kira lah jam 6 sore itu. Harus sore Pak ya? Iya. Harus sore biar dapat jadi panas dulu airnya jadi ya. Setelah itu besoknya sudah bertelur, ini dipindahkan ke kolam lain. Tapi ini airnya harus jernih nih. Kalau pemijah itu enggak kayak air sana. Kalau yang di sana itu harus kotor ya gitu. Biar enggak dia menetaskan telurnya di tempat di sana. Lah sore dah besoknya pagi sekitar jam 9 lah. Ambil ini parameter itu semua termasuk ini. Cuma aku lagi prepare buat nanyain bapaknya, tapi aku malu. Hai Pak Tardo, minta izin dulu. Hai Intan. Oh iya Pak, minta waktunya sebentar buat masuk videonya Bapak. Tadi tanya-tanya dikit. ya. Oke. Halo Pak, namanya siapa Pak? Pak Mati Sukro. Pak Sukre. Ya. Udah berapa lama Pak di sini kerjanya? Saya baru mutasi sudah 6 tahun. Lama? Iya. Mau tanya-tanya Pak tentang lelenya ya? Iya. Sini masuk dong. Sini sama kita. Nah, tanya-tanya. Tadi Pak, perbedaannya ini sama ini umurnya berapa tahun tadi Pak? Kalau yang ini hanya beberapa yang ada 5 tahun, sama lebih lah. Terus yang ini? Saya 3 tahun. Tapi biasanya maksimal usia lele itu berapa sih Pak? Kalau gini kalau nggak dia mati, tetap dia masih gitu. Nggak ada gininya batas waktu hidup gitu. Kadang-kadang kan dia setelah tidak mau menghasilkan telur, kan kita pindahkan. Kadang-kadang kita buang gitu, kasih siapa gitu. Itu kalau udah. Yang biasanya yang ngasilin bibit yang bagus atau benih yang bagus itu tuh lele yang usianya berapa Pak? Ya itu kasih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ke bawah dia. Oh, ke bawah.
Tapi berarti yang ini 5 tahun masih tetap pemijahan nih, Kak? masih tetap dikerjakan karena Semaksimal mungkin. ya semaksimal masih dia bisa bertelur. Kadang-kadang kan netasnya berkurang dari kita gitu. Itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak sudah membimbing kita di sini. Makasih Pak. Ya kita baru aja selesai keliling-keliling kolam pemijahan lele. Di sini cuma ada pemijahan, jadi lele-lelenya itu nggak digedein, cuma sampai bibit aja. Benar, habis itu disetorin ke masyarakat. Buka masker nggak apa kali ya? Nggak apa-apa. Jelek. Jadi kita masih nungguin Kita masih- kita yang lagi Keliling-keliling, masih lagi lihat-lihat benih-benih yang lain, kolam pemijahan yang lain. Mantap guys, bapaknya baik banget parah. keren banget sih. Kita lagi nge-vlog. Kita lagi nge-vlog, ini kan tugas kita nge-vlog bro. Kayaknya nggak nge-vlog ya? Bagus. Dari perjalanan ke sini ya. Ini jalannya guys ya. Itu aja deh dari kita karena kita capek ya. Bye. Cekidot.